Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini beda dengan biasanya. Kalau di jam 10 Anda menyimak Saatnya Wanita Berbicara, kali ini spesial program hadir menemani Anda di pagi hari ini. Nah, terkait dengan Pernik Kota Solo yang saat ini benar-benar penuh padat dengan kegiatan. Dari mulai peresmian masjid, kemudian ada juga haul, kemudian saat ini yang akan terjadi di tanggal 18 insya Allah 18, 19, 20 ya, mulai Jumat nanti Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Kita telah kehadiran beliau-beliau yang berkompeten tentang hal tersebut. Ada Bapak Andi Dwi Bayu Bawono SEMS PhD, beliau selaku Ketua Panitia World Peace Forum AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun menempuh dengan ya, pasti akan ramai pasti nanti kalau bercerita dengan teman-teman. Kemudian ada beliau di ujung, ada Bapak Taufik Nugroho, SH, MH, CLE. Beliau Direktur LBH PP Muhammadiyah. Saat ini selaku Humas Panitia Muktamar. Assalamualaikum Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Dan pasti kita akan ingin mengetahui lebih banyak seperti apa sebenarnya persiapan hingga nanti di hari hanya sampai 3 hari mendatang itu kegiatan yang akan digelar Muktamar ini. Silahkan mungkin Pak Andi atau mungkin justru Pak Taufik. Oh Pak Taufik, silahkan Pak Taufik. Terima kasih pemirsa MTA TV sekalian. Assalamualaikum. Dan sekaligus saat ini juga ada Radio Persada FM. Oh ya, live juga Persada FM ya. Ya, ini seluruh Indonesia menyimak juga ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM di seluruh Indonesia. Kami hari ini berbahagia sekali karena pagi hari ini kami diundang saudara tua. Nah, kami kalau ketemu MTA ini saudara, Pak. Iya, karena kami ini di masyarakat itu identik Pak kita itu Pak. Iya, identik, cara ibadahnya sama, kemudian banyak kesamaan dalam kegiatan-kegiatan itu. Lah kalau Islam pastinya sama. Iya, harusnya sama Pak. Iya. Nah, sebenarnya kalau semua Islam itu pasti Muhammadiyah sebenarnya. Iya, pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad gitu. Iya. Itu yang kami harapkan Pak. Jadi tidak ada perpecahan Pak. Betul. Semua saudara. Ya, seluruh dunia itu Muhammadiyah. Betul. Iya. Ya, ini kami berbahagia sekali Pak, kami diundang MTA, saudara kami seiman, kami akan menyampaikan terkait dengan persiapan Muktamar Pak. Ya, jadi kami terutama sebagai panitia menerima di Solo menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa nanti tanggal 18 sampai dengan 20 itu akan diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Nah, yang menarik adalah event ini itu sudah ditunggu sejak 7 tahun yang lalu. Ya. Normalnya tahun 2020 betul. Karena ada pandemi sehingga mundur sampai 2 tahun baru 2022 ini dilaksanakan. Sehingga persiapan kami itu sebenarnya sudah siap sejak 2020. Ya, gedung yang kami bangun auditorium itu kurang lebih 300 miliar itu sudah berdiri sejak 2020. Bangun khusus untuk Muktamar Pak. Ya, khusus untuk menyambut serta Muktamar di Indonesia dan di mancanegara. Itu. Nah, kegiatan kita insya Allah Pak, kalau kami ditanya kesiapan sudah siap. Mulai dari akomodasi peserta yang kurang lebih 6.000 itu hotel sudah siap semuanya. 6.000 Pak untuk peserta yang resmi. Oh iya, peserta yang kami undang dan kami fasilitasi mulai dari hotel, penginapan, penjemputan, LO lengkap. Mereka insya Allah seperti dilayani tamu
VIP semuanya. Insya Allah, ya, Per PDM per kabupaten kota ada satu penanggung jawab kapan mereka harus makan, menyiapkan mobilnya, itu ada asistennya gitu. Kami istilahkan LO. Kami sudah siap semuanya, dan penggembira ini yang luar biasa itu kurang lebih diperkirakan 3 juta. Ya, 3 juta orang akan hadir di Solo ini, Pak. Karena sudah dinanti-nanti, selain se-Indonesia juga di mancanegara pengen hadir. Begitu. Ini dari Makassar saja itu kemarin menyampaikan informasi kami akan hadir 5.000 orang. Nyewa kapal, Pak, mereka. Nyewa kapal, naik bis, turun Surabaya ke sini rombongan. Itu dari Makassar. Apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain. Sehingga memang antusias masyarakat luar biasa. Maka kami dalam ini kula nuwun kepada masyarakat Solo dan sekitarnya, barangkali nanti tanggal 18, 19, 20 terjadi kemacetan, kami mohon maaf. Mohon maaf sekali, tapi pada prinsipnya kami tujuannya adalah silaturahmi. Mari tunjukkan Solo yang berbudaya, Solo yang sangat toleransi, Solo yang sangat-sangat sopan, begitu. Secara ekonomi juga kalau punya dagangan silakan ditawarkan. Ya, bisa dibayangkan kalau 3 juta orang per orang jajan 100.000 saja, itu 33 triliun ya sudah masuk di Solo ini gitu. Sehingga kami mengapresiasi yang dilakukan Bupati Karanganyar, Mas Wali Kota Mas Gibran, kemudian Bupati Klaten itu menggratiskan semua tempat wisata. Menggratiskan, Pak, free semuanya. Kenapa? Karena supaya mereka berdatangan ke tempat wisata itu. Saya bisa membayangkan, pinter secara ekonomi. Tiket masuk paling 10.000, 15.000 untuk masuknya. Tapi jajannya kan nggak mungkin 10.000, Pak. Pasti 50.000 gitu. Jadi bawa sangu semua ya. Iya, karena dari luar Jawa pasti ke sini untuk jajan gitu, untuk makan dan lain-lain. Sehingga saya yakin dengan menggratiskan itu PAD yang masuk akan lebih besar di masing-masing kabupaten kota itu. Belum lagi yang bisnis, Pak. Orang-orang yang dari Sulawesi tadi menyampaikan, Pak, kami bawa bis, kami datang bawa uang, pulang bawa kain. Jadi mau pulang di Klewer, Pak. Itu. Monggo, ini masyarakat Solo kita sambut dengan baik. Pedagang-pedagang silakan ditawarkan. Insya Allah warga Muhammadiyah se-Indonesia bahkan mancanegara akan hadir di Solo ini, kita sambut bersama-sama. Baik, saya yakin hal itu karena di media massa pun sudah tersampaikan bahwa ada bahkan dari saudara kita yang non muslim pun membuka diri untuk tempatnya digunakan para penggembira ini teman-teman dari Muhammadiyah. Kemudian dari organisasi-organisasi Islam lain pun itu pun juga terbuka. Ini menandakan bahwa sekarang ini kesadaran orang akan saling toleransi itu kuat. Begitu. Luar biasa. Bantu membantu yang jelas. Semoga berkah apa yang akan dilaksanakan di muktamar nanti. Begitu. Insyaallah, amin. Nah, ini terkait dengan Bang Andi karena ada tema Human Fraternity and Middle Path for a Peaceful, Just and Prosperous World. Ini mungkin bisa disampaikan meskipun sebenarnya ini sebelum muktamar pun sudah ada, begitu? Jadi memang mohon maaf ini juga dalam rangkaian muktamar ya. Jadi saya juga mengucapkan assalamualaikum pada pemirsa MTA TV dan Persada Radio Persada FM ya yang mungkin hari ini melihat, menonton maupun juga mendengarkan siaran pada hari ini. Kami mohon dukungan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik ya, dukungan terhadap kegiatan-kegiatan muktamar baik Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48, dan kebetulan kegiatan muktamar itu banyak sekali, Pak. Jadi di Solo itu tidak hanya kegiatan yang tadi disebutkan, ada tanwir, ada kegiatan muktamarnya, kegiatan pendukungnya luar biasa. Sejak awal dicanangkan mau muktamar ke-48 ya di Solo ini sudah banyak rangkaian kegiatan ya dari awal, seperti misalnya bahkan untuk olahraga ya Pak Taufik ada gowes bersama ada lomba-lomba untuk anak-anak juga ada, kemudian juga kita menyelenggarakan tablik akbar dulu ya dengan Ustadz Adi Hidayat, kemudian itu ada kemarin ada mata najwa ya, dan juga salah satunya ini beberapa kegiatan pramuktamar itu ada seminar pramuktamar yang diselenggarakan hampir di
setiap kampus ya itu, dan itu kegiatan bernilai akademik. Ya, yang kedua adalah kita sendiri di saat ini ya di tanggal 17 itu ada 2 kegiatan di Sunan, mungkin Pak Taufik juga paham betul. Yang pertama adalah kegiatan teman-teman dari Majelis Ekonomi ya tentang ekonomi dialog yang kebetulan dihadiri juga oleh baik Pak Ketum maupun juga ada Pak Menko Pak Muhadjir Effendi ya Prof Muhadjir, dan kita juga ada kegiatan yang namanya tadi World Peace Forum ya. Jadi kegiatan World Peace Forum ini sudah ke-8 dan kebetulan memang digawangi oleh salah satunya dulu adalah pimpinan salah satu ketua umum ya, ketua umum pimpinan Muhammadiyah, Prof Din Samsudin. Ya, saat ini juga sudah hadir di Solo ya? Ya sudah hadir di Solo. Tadi malam kita juga mau sudah kesini, bersama-sama. Saya ingat tadi mau kesini tidak bisa karena ya macetnya tadi. Iya betul. Karena kebetulan memang betul pada saat ini tema yang dibangun adalah kita membangun bagaimana persaudaraan antar umat manusia. Ya. Kegiatan World Peace Forum itu sendiri memang kita mengundang interfaith ya, beberapa tokoh lintas agama, ada teman dari Vatikan, ada dari kelompok Hindu, Konfusianis, kemudian juga dari Buddha, ya, termasuk Kristen juga, termasuk beberapa dari gereja apa istilahnya kalau saya katakan perkumpulan gereja di Indonesia itu ya PGI ya betul ya itu juga. Dan memang kita juga mengundang banyak tokoh juga, beberapa ahli dari terkait dengan interfaith dan juga bagaimana kaitan dengan membangun kesadaran tadi persaudaraan antar manusia dan juga bagaimana membangun konteks jalan tengah ya untuk menjadikan dunia itu yang adil, yang ramah ya, yang istilahnya itu dikatakan damai itu ya ke depan itu. Dan memang ini acaranya kita selenggarakan tanggal 17-18 di Hotel Sunan ya. Dan diawali dengan kita nanti malam ya, ada kegiatan di Keraton Solo ya. Ada welcoming dinner yang kita juga memperkenalkan budaya Solo ya. Jadi welcoming dinnernya di Keraton Solo ya. Kita bersama-sama di sana memperkenalkan bagaimana Surakarta itu ya, terutama keindahan budaya Surakarta yang dibangun berdasarkan juga ternyata dengan fondasi Islam karena bagaimanapun mereka adalah fondasi Mataram Islam. Ya. Itu beberapa yang kita laksanakan. Insya Allah nanti ada sekitar 100 tokoh yang kita undang. Ya. Dan nanti di hari hanya semuanya pembukaannya di Manahan. Di Manahan betul, tanggal 19 Pak Taufik ya. Ini mungkin perlu juga disosialisasikan terkait kalau mungkin rekayasa lalu lintasnya bagaimana ini? Ini Pak Taufik ya Pak Rudi. Jadi dan masyarakat sekalian, tanggal 19 itu mungkin puncak keramaian. Betul. Itu yang tadi kami sampaikan 3 juta penggembira itu mungkin akan bersamaan itu potensi paling besar di pembukaan. Ya. Karena pembukaan itu dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, kemudian juga ada pentas pertunjukan yang sangat-sangat menarik yang itu luar biasa yang sudah kita keluarkan ya dari Indonesia itu menampilkan potensi yang terbaik kita munculkan semua di hari itu. Nah, yang kami sampaikan adalah kapasitas Manahan itu hanya 20.000, Pak. Bayangkan 3 juta yang bisa masuk hanya 20.000. Berarti banyak monitor atau screen yang ada di luar. Betul. Nah, ini yang dan juga di live-kan di YouTube Mas. Iya, itu yang mau saya sampaikan, Pak. Jadi nanti ada live di beberapa TV nanti yang bisa dilihat oleh seluruh pemirsa dan masyarakat Indonesia. Juga kalau yang sudah datang di Solo tidak perlu kecewa, ada banyak kantong-kantong, Pak. Seperti di Colomadu. Ya, di Colomadu itu bisa menampung ribuan orang, ya bahkan puluhan ribu. Kemudian di DPRD juga ada nonton bareng, nonton untuk pembukaan itu. Kemudian di lokasi auditorium juga ada. Begitu. Jadi memang kami menyiapkan kantong-kantong bagi penggembira yang sudah jauh-jauh datang ke Solo mau menyaksikan pembukaan itu nggak bisa masuk, kami fasilitasi itu. Dan di luar Manahan ketika mereka udah nyampe tapi nggak bisa masuk, di sekitar juga kita siapkan puluhan screen. Jadi bisa nonton bersama di sana yang semuanya insya Allah sudah kita setting yang nyaman begitu, meskipun tidak melihat secara langsung, nuansanya akan seperti di dalam.
Karena mungkin lebih ramai di luar. Di dalam hanya 20.000, di luar jutaan gitu. Dan lebih bebas mau makan. Iya, betul. Teriak-teriak. Kalau masuk kan enggak boleh bawa makanan, Pak. Karena keamanan ketat ya, namanya ada mengotori presiden juga. ya, protokolernya kan nggak boleh bawa makan, nggak boleh bawa minuman. Masuk hanya orang saja dan terbatas setengah 6, jam 5 harus sudah masuk. Habis sudah tertutup, steril nanti untuk acara-acara presiden dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga untuk lalu lintas kami sarankan menghindari Jalan Adi Sucipto. Adi Cipto. Ya, nah Berarti, caranya parkir, Pak, parkir di kantong-kantong manapun yang Bapak bisa berhenti saja di sana. Nanti kita sudah kerjasama dengan 1.500 driver Gojek. Oh. Iya, kita sudah ada MOU. Kemarin datang ke kantor maksudnya kami. ojek online atau? Ojek online. Oh, Ojek iya. online Gojek itu. Gojek itu driver Berarti hanya Gojeknya. satu itu. Sementara baru itu yang sudah MOU dengan kita 1.500 itu yang kita kerjasama, ada tarif namun sangat murah, hanya sekitar 5.000-an lah untuk tarif jarak dekat itu, sehingga masyarakat nanti untuk menghindari mobil masuk ke Manahan bisa memanfaatkan Gojek online tadi. Selain itu juga kami tentu menyediakan shuttle, ada ratusan shuttle bis itu, kemudian juga ada becak listrik sumbangan dari teman-teman Jogja yang menggratiskan pemakaian itu, juga nanti ada beberapa transport dari panitia yang sudah disiapkan, gitu. Sehingga kami berusaha yang meminimalisir sebaik mungkin antisipasi kemacetan, namun di hari H kalau tidak macet menurut saya kok mustahil. Pasti tetap macet gitu. Namun kita upayakan sebisa mungkin supaya tidak kredit begitu. Kantong-kantong parkir di luar dimanfaatkan, tidak usah masuk Adi Sucipto. Adi Suciptonya pakai Gojek, pakai becak, pakai apa begitu untuk. Dan masyarakat yang warga Solo itu sebaiknya diarahkan di mana ketika mereka harus melakukan aktivitas sehari-hari misalnya? Kalau saya menghindari Sucipto tadi? Intinya menghindari Jalan Adi Sucipto dulu ya, bukan berarti tidak boleh ya, kalau emang ada kepentingan tentu dipersilakan gitu. Tapi kalau ke sana hampir pasti nanti kredit, ya pasti kredit, pasti terjadi kemacetan begitu. Sehingga kalau emang tidak terlalu penting barangkali bisa sementara sampai pembukaan itu sampai jam 10. Jadi setelah itu mungkin jam 11 dan 12 sudah mulai agak longgar. Nanti perpindahannya adalah ke bazar. Bazar itu di Colomadu. Nah, di sana tempat orang semua jualan, kami fasilitasi di sana. Kalau Colomadunya tepatnya di mana? Colomadu. Oh, de Colomadu. Maksudnya di Colomadu. Iya. Itu di museum itu. Di sana kami setting ke stand-stand bazar kurang lebih ada 500-an, sehingga kami sudah memfasilitasi pedagang supaya tidak Yun Sewu sembarangan begitu. Kami tata semuanya di sana. Kami fasilitasi screen, ada nonton bareng, ada musik, banyak pertunjukan. Intinya penggembira arahnya ke sana, begitu. Sehingga termasuk masyarakat Solo kalau menawarkan dagangannya silakan ke di Colomadu itu, semua bisa berkumpul dengan seluruh warga Indonesia di sana. Iya, baik. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada, Anda pun pagi hari ini silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan melalui line telepon 02716793000 ataupun SMS WA di 08112553.000. Nah, ini kepada Pak Andi. Pak Andi, sebenarnya Muhammadiyah tentang WPF itu pun sudah terselenggara 8 kali ya. Mau 8 kali ya. Ini ke-8 kalinya. Ke-8 kalinya. Nah, ini isu-isu tentang kemanusiaan, kemudian termasuk bagaimana kita bisa bersama-sama dengan saudara kita yang non-muslim pun itu justru diangkat. Sebenarnya ini sudah mulai sejak awal cita-cita Muhammadiyah atau memang salah satu misi Muhammadiyah seperti itu? Iya, sebenarnya memang tema ini juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, ya, di mana Muhammadiyah juga mengambil jalan tengah ya, dalam hal ini sebagai Islam modernis yang berkemajuan tadi ya, sehingga kemudian harapannya memang kita tidak kemudian terjebak pada hal-hal tertentu yang kemudian mungkin arahnya tidak kemudian menjadikan umat kita menjadi terbelakang atau tidak maju. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga ini sebuah hal yang memang keniscayaan di mana kita harus bekerjasama dengan umat yang lain. Ya. Saya pikir Nabi juga mengajarkan kita dalam konteks bermuamalah, kita tidak boleh kemudian
kalau beribadah betul ya kita memang ya harus ya lakum dinukum waliyadin, tetapi dalam konteks bermuamalah Nabi pun bahkan berdagang dengan Yahudi. Dan itu juga kita lakukan, artinya bahwa dalam konteks membentuk dunia yang kita harapkan sebagai dunia yang damai, adil ya, dan juga dunia yang betul-betul bisa menenteramkan, maka itu ya kita harus lakukan. Ya, kita tahu bahwa permusuhan itu suatu hal yang dibenci. Ya. Jadi sehingga ini yang kita harus kemudian tata kembali, kita perbaiki, ya, sehingga kemudian harapannya ya salah satunya dengan kegiatan World Peace Forum itu kita bisa menemukan beberapa tema yang nanti di dalam forum ini akan dirumuskan menjadi Surakarta Message, ya, pesan dari Surakarta yang kita bisa sebarkan kepada seluruh dunia bagaimana perdamaian itu bisa dibentuk. Ya. Itu yang kita harapkan. Dan salah satu juga di muktamar ini adalah pemilihan ketua umum, ya. Betul. Nah, hal ini mungkin kalau di Muhammadiyah sepertinya juga tidak begitu menjadi isu yang sentral dan terlalu besar begitu ya, karena sepertinya sistem sudah seperti berjalan dan semuanya ketika ada pimpinan baru, insya Allah samina wa ta'na semuanya begitu. Betul. Bagaimana bisa disampaikan terkait dengan itu? Ya mungkin kapasitas sebagai kader ya, bahwa kemudian kita memang melihat bahwa Muhammadiyah itu memang dalam konteks kepemimpinan ya siapapun yang memimpin insya Allah akan berjalan dengan baik karena sistem sudah terbentuk dengan baik sejak awal ya. Dimana kemudian memang Muhammadiyah fokus kita memang tadi ya seperti yang disampaikan oleh Kiai Dahlan di mana di surat Al-Maun, bagaimana kemudian kita berbicara pada tadi pola-pola pengetahuan kemiskinan terutama. Makanya fokus kita satunya ya kesehatan, pendidikan itu yang memang menjadi core kita. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang ada isu-isu tentang SDGs ya, Sustainability Development Goals misalnya, itu sangat mengena ya, ide-ide Muhammad itu sangat mengena. Nah itu yang kita inginkan. Makanya dalam konteks kepemimpinan ya yang penting adalah ini berjalan dengan lancar dan harapannya kemudian isu-isu yang tetap menjadi peran Muhammadiyah itu bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Nah itu mungkin yang lebih pas, mungkin nanti Pak Taufik juga mungkin lanjut saja. Oke, baik Pak. Menarik ya soal pemilihan Pak. Kalau melihat ini aset Muhammadiyah Pak, ya, dengan kalau saya bukan sombong, saya mengatakan mungkin 5.000 triliun aset Muhammadiyah di Indonesia itu dengan puluhan kampus, rumah sakit, kekayaan yang luar biasa. Mungkin orang-orang beranggapan betapa rebutannya untuk jabatan ketua umum PP Muhammadiyah. Dengan tinggi termasuk ya. Dengan tinggi. Karena di Muhammadiyah itu Pak, tidak ada satu jengkal tanah pun tanah nama pribadi. Betul. Seluruh aset yang ada nama Muhammadiyahnya itu milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, sampai masjid itu tidak ada tanah pribadi. Sampai TK ya. Sampai TK. Jadi mereka masyarakat wakaf, kemudian uruan membangun begitu jadi Pak ini milik PP Muhammadiyah. Ke PP nggak pernah ngasih uang ini uang 1 miliar bikin sekolah, nggak pernah Pak kami Pak. Itu kepercayaan masyarakat. Bahkan banyak dari ormas lain begitu yang dari gerakan Islam yang lain wakafnya ke Muhammadiyah. Saking percayanya begitu. Nah, dengan melihat aset yang besar itu mungkin asumsi orang betapa ambisi rebutannya ketua. Tapi itu tidak Pak. Saya sekali lagi katakan tidak sama sekali terjadi rebutan di pemilihan ketua PP Muhammadiyah itu. Karena tidak ada satupun pengurus PP Muhammadiyah itu yang mencalonkan diri. Tidak ada. Semuanya adalah dicalonkan Pak. Gitu. Jadi saya sedikit cerita mekanismenya. Pertama kali dibuka, panitia membuka pencalonan, itu semua pimpinan daerah wilayah boleh mencalonkan. Jadi yang mencalonkan pimpinan wilayah, pimpinan-pimpinan di provinsi. Ya, yang masuk pertama kali ketika datang ke pimpinan pusat itu pemilihan itu ada 126. Ya, 126 nama. Se-Indonesia. Ya, nama itu. Itu yang diusulkan. Karena kami nggak boleh mengusulkan diri sendiri. saya nyalon, kampanye enggak ada. Kan enggak ada, Pak. Kalau misalnya, Pak, tolong saya diusulkan dong. Itu lain perkara, Pak. Gitu. Nah, karena enggak ada, Pak. Kalau coba lihat di arena muktamar, enggak ada nama gambar foto orang, Pak. Karena enggak ada yang ambisius begitu. Ya, ketika kemudian tadi 126 tadi, baru kemudian Panlih mengirimkan surat kesediaan ke 126 tadi, yang bersedia tadi.
Pak, Anda dicalonkan bersedia tidak? Dari 126 itu yang menyatakan bersedia hanya 94, Pak. Jadi tidak semuanya mau. Ya. Jadi itu berat loh amanah. Jadi dicalonkan yang mengembalikan hanya 94. Nah, 94 itu nanti di tanwir besok pertama itu akan dipilih menjadi 34. Nah, 34 itu yang nanti akan dipilih oleh musyawirin muktamar itu 13 pimpinan. Nah, jadi memilih juga tidak satu orang ketua, tidak. 13 itu formatur, baru 13 itu rapat menentukan siapa ketua, siapa sekretaris. Jadi sangat kolektif, tidak Yun Sewu akan kolektif sulit. Kolegial. Kolektif kolegial. Seperti itu. Yun Sewu ini kalau ada mungkin kepentingan politik atau apa, tak biayai sekian miliar masuk, nggak jadi Pak di Muhammadiyah. Nggak bisa Pak, karena Muhammadiyah itu sangat mengakar dan tidak bisa Yun Sewu dibeli dengan uang semacam itu. Betul. Kenapa demikian Pak? Karena Yun Sewu kalau melihat direktur rumah sakit gajinya berapa, direktur rektor gaji berapa gitu. Pak, PP Muhammadiyah tidak ada gaji, tidak Pak. ada gaji. Supaya masyarakat Indonesia tahu, PP Muhammadiyah tidak ada gaji. Pimpinan persyarikatan semuanya pimpinan persyarikatan tidak. owner itu, kami pemilik PP Muhammadiyah kan owner Pak ya, karena pemilik bisa menjual, bisa mengalihkan, bisa mencati direktur, rektor apa-apa bisa Pak. Tapi kami nggak digaji Pak. Itu sehingga tidak ada kepentingan untuk jadi posisi ini betul-betul amanah. Harus sudah selesai secara ekonomi, harus selesai secara waktu begitu, sehingga betul-betul pengabdian. Itulah kenapa di PP Muhammadiyah tidak ada rebutan jabatan. Semuanya adalah amanah. Bahkan pernah terjadi Pak, ketua terpilih suara terbanyak itu nggak kerasa jadi ketua. Pak R. Fahrudin. Ya dulu ketua Pak R. Fahrudin itu sempat terpilih. Sering di radio. Iya, sering di radio. Beliau sangat familiar dengan masyarakat. Sempat terpilih jadi ketua umum, tapi beliau, "Bu, jangan saya, yang lain saja." Diserahkan ke yang lain. Gitu. Itu di Muhammadiyah seperti itu, Pak. Ya, karena amanah ini tidak hanya sekedar masalah muamalah ya. Jadi kepemimpinan ketika nanti bertanggung jawab di hadapan Allah gitu ya. Berat lebih. Betul. Ini ada Mas Guna di Solo. Kok tidak di Jakarta yang notabene adalah ibu kota negara gitu. Adanya muktamar. Silakan mungkin bisa dijawab. Silakan. Lokasi muktamar itu Mas Guna sudah ditentukan pada muktamar pada tanwir sebelumnya. Sebelumnya ya. Jadi tidak mesti di Jakarta yang kota besar, tapi memang di berganti-ganti. Itu diganti-ganti yang memang tentu dilihat yang secara SDM mampu dan cukup untuk menjadi tuan rumah. Sebelum di Solo ini muktamar 7 tahun yang lalu itu di Makassar. Sebelumnya lagi itu di Jogja, kemudian sebelumnya lagi di Malang. Jadi memang bergantian begitu. Ya, jadi kami tidak melulu bahwa pusat kota Jakarta mesti jadi tuan rumah, tidak. Justru yang menarik kalau di Muhammadiyah itu setiap kota yang ditunjuk jadi tuan rumah itu pasti meninggalkan sejarah. Di Jogja UMY dulu tempat rumahnya itu UMY itu membangun dom yang nilainya cukup besar waktu itu. Kemudian di UMY juga membangun gedung besar yang waktu itu mungkin terbaik di Jawa Timur, sportorium untuk persiapan muktamar. Dan di Solo ini kita membangun edutorium, gedung termegah sejateng DIY. Jadi 300 sekian miliar Pak itu habisnya. Jadi setiap kami mendapat amanah itu semangat untuk membangun. Membangun. Jadi insya Allah kalau ketiban tuan rumah itu Mbak kita malah seneng. Iya, enggak kita bersama rumah seneng Mbak. Jadi itu iuran kita semuanya. Kebetulan Pak, saya jadi ingat. Baru saja kemarin Pak saya terima pagi tadi dari Sragen Pak, itu warga Muhammadiyah Sragen itu nyumbang tadi 1,5 ton semangka, kemudian 30 ton beras, minyak goreng, bawang dan lain-lain untuk menyambut dapur umum. Kita punya dapur umum banyak sekali Pak. Iya. Karena penghiburan yang 3 juta itu kan kita nggak kejatah makan, nggak dapat hotel. Mereka di sekolah, di masjid. Nah, kita buka dapur umum ini sumbangan lagi Pak dari masyarakat. Mereka berikan kemarin dari Sleman ngasih berapa ton salak pondok. Gitu. Jadi potensi daerah ini disumbangkan dan kami sangat-sangat senang menerima partisipasi masyarakat. Termasuk ini Pak, mengapa lingkungan kita juga ya. Jadi beberapa lingkungan sudah mulai bergerak seperti kita membangun misalnya tadi ya dapur umum tadi. Saya pikir itu kan juga luar biasa potensi warga yang ikut serta. Ya seperti yang tadi saya jenengan katakan juga, tidak hanya
warga Muhammadiyah ternyata juga. Teman-teman yang lain juga ikut serta. Ini kan luar biasa ya. Betul. Guyupnya itu loh saya katakan. Iya. Luar biasa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini sungguh warga kota Solo pasti dengan gegap gempita, bergelora, membahana apa-apa yang nanti insya Allah akan diselenggarakan oleh Muhammadiyah dengan muktamarnya dari 18, 19, 20. Nah, kalau sekarang ini hampir Hamin berapa nih? Hamin 2. Hamin 2, Pak. Hamin 2. Ini sudah seperti apa degup jantung sekarang ini? Boleh satu-satu. Ya mungkin berbicara masalah degup jantung intinya kalau saya katakan persiapan. Insya Allah persiapan sudah sudah mendekati final. Atau sebelumnya sudah menjadi panitia? Ya, kami panitia sudah lama ya. Oh. Beliau di humas, saya di protokoler itu sudah lama. Di muktamar? Iya, di muktamarnya. Di samping saya di muktamar sebagai protokol, kami juga sebagai ketua panitia di WPF ini. Jadi kita menjalankan tidak hanya jadi satu panitia, tapi juga panitia di beberapa tempat. Termasuk ada teman yang sekarang ini jadi panitia di kegiatannya Masjid Ekonomi yang juga nanti di Sunan Hotel. Setelah 18 juga ada AFEP, itu juga ada di Swiss Bell. Jadi di samping kegiatan inti muktamar, penggembira itu juga tidak kurang kegiatan ya. Jadi mereka bisa cari kegiatan. Termasuk para akademisinya juga ada kegiatan AFEP punya agenda lain. Nanti ini punya agenda lain. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Mas Adi, Mas persiapan kita, saya harus sampaikan, insya Allah kita sudah 99% siap. Ya, kami bahkan sudah menyiapkan ini sejak 2020. Jadi kalau degup jantungnya kami semakin lama, Pak. Kalau 2020 udah selesai nih, tapi karena mundur, waduh, jadi ini lagi. Iya, justru Sakemin mundur. Iya. Kemarin yang pandemi itu yang kita shock betul, Pak. Udah siap 100%. 2020 kan itu dinyatakan pandemi dan lockdown. Kami itu sudah hotel udah kita booking semua, Pak, waktu itu. Udah booking, untung lobby-lobby kita baik, nggak hangus tapi boleh diundur. Gitu. Jadi yang hilang itu ya kayak kita pesen alat sekali pakai itu udah hangus semuanya, udah berapa puluh miliar yang hilang itu, Pak. Tapi kami tetap semangat dan hingga saat ini insya Allah sudah venue siap di Manahan, sudah kita koordinasikan dengan semua pihak, kemudian semua wali kota, bupati seluruh raya mendukung, tempat wisata dibuka secara gratis, untuk transportasi pemerintah mendukung total, untuk Jalan Adi Sucipto sementara dibuka, namun melihat begitu penuh nanti akan langsung ditutup. Koordinasi dengan Polda itu langsung koordinasi sangat baik, dukungan dari semua pihak, termasuk juga dukungan dari masyarakat yang saya salut sekali, itu banyak yang menyumbangkan rumah, Pak. Bukan diberikan ya, tapi untuk penginapan gitu. Jadi open house, silakan untuk warga Muhammadiyah ke rumah kami, makan, minum, mandi itu gratis, itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Nah, yang menarik lagi ini, ada salah satu simpatisan, dia bukan pengurus, Pak. Bukan pengurus, bukan anggota Muhammadiyah, bukan, tidak punya nomor baku Muhammadiyah. Namun beliau menemui saya ditelepon, Mas Taufik bisa ke rumah. Beliau menyumbangkan 1 unit rumah di Solo Baru. Sumbangkan, Pak, ini bukan dipakai, diberikan. Dan 1 unit motor PCX untuk penggembira yang datang di Solo, yang beruntung. Jadi nanti akan ada undian akhirnya, karena ini mau tak berikan siapa, bingung kan, Mas ya. Dah, nanti setiap yang datang ke Solo, saya siapkan sistem registrasi, check-in di Colomadu atau di auditorium. Nanti kalau sudah check-in itu akan terdaftar sebagai peserta yang bisa diundi. Nah, ini bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, ada berkesempatan untuk mendapatkan 1 unit rumah. Saya sudah lihat, Pak, rumahnya. Real ada di Solo Baru, Pak. Gitu. Dan itu nanti akan diberikan loh ya? Diberikan secara gratis, tidak ada biaya apapun. Paling ya pajak biasa lah kalau pajak pendapatan begitu. Jadi 1 unit rumah dan 1 unit motor PCX. Motornya sudah di kantor, Pak. Diantarkan di auditorium dan diberikan. Saya tanya, Bu, Anda motivasinya apa? Kenapa begitu baik? Pak, saya cinta Muhammadiyah, Pak. Saya selalu dengan kegiatan Muhammadiyah yang terus bangun sekolahan. Waktu MDMC pandemi membantu ini. Saya kebetulan punya rezeki. Beliau itu developer, saya punya rumah ini. Saya berikan supaya orang Muhammadiyah bergembira datang ke Solo. Ayo berbondong-bondong datang ke Solo, kalau beruntung nanti punya rumah. Gitu. Paling tidak dapat motor gitu. Tapi ada baiknya juga loh, nama
dari sang pemberi tadi disampaikan Ya, di sini. saya sampaikan beliau adalah Ibu Maharani. Ibu Maharani. Dia Ketua Real Estate Indonesia Solo Raya. Masya Allah, Iya, ya, itu ya, Bu Maharani, saya manggilnya Mbak Rani. Sedangkan putranya itu seorang dokter, dia nyumbang PCE gitu tuh. Bu, saya ikut gitu. Gitu. Nah, saya tanya lebih lanjut, ini orang kok baik sekali begitu. Ternyata usut menyusut dulu bapaknya memang tokoh Muhammadiyah juga. Bapaknya Bu Rani ini dulu rumahnya itu yang dipakai sekarang menjadi kantor pimpinan ranting Muhammadiyah di Kartosuro. Jadi beliau meskipun anaknya ini bilang saya nakal mas, saya nggak aktif Muhammadiyah, tapi cinta saya ke Muhammadiyah tidak hilang ajaran dari bapak saya. Gitu. Jadi ternyata dulu bapaknya aktivis Muhammadiyah, gitu. Dan sekarang anaknya ini sudah sukses, dulu alumni Fakultas Hukum UMS, dan sekarang menyumbangkan 1 unit rumah dan 1 motor PCX. Alhamdulillah. Luar biasa, kami sangat berterima kasih Bu Rani. Ya. Ini satu pertanyaan ya dari Abu Zidan di Boyolali. Kami bangga Muhammadiyah aset bangsa yang luar biasa. Sekolah dasar negeri di kelurahan kami tutup semua, pilih sekolah Muhammadiyah. Dan kami tabayun apa betul Muhammadiyah menolak dana deradikalisasi yang dinilai fantastis. Wah, ini monggo bisa dijawab lebih arif begitu. Ya. Siapa mungkin silakan. Jadi pada prinsipnya Muhammadiyah itu bersinergi dengan pemerintah. Betul. Ya, kami bersinergi dengan pemerintah. Kalau program deradikalisasi maksudnya adalah dalam rangka pencegahan paham-paham radikal terorisme itu, ya kami sepakat, namun harus disepakati konsep radikal itu apa, itu terorisme itu siapa, itu yang nanti harus menurut saya harus didiskusikan lebih lanjut. Nah, kalau program-program semacam itu memang di Muhammadiyah tidak banyak, Pak, gitu, tidak banyak dalam artian kami tidak banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan semacam itu, karena di Muhammadiyah itu insya Allah semua orang udah tahu. Paham kita, mazhab kita, gerakan kita itu sudah tahu bahwa kalau yang dilakukan teroris itu jelas bukan Muhammadiyah. Jelas bukan dari Muhammadiyah. Teroris bukan Islam. Bukan Islam gitu. Kalau kemudian ada yang dekat-dekat Muhammadiyah tapi jadi tersangka, jelas itu adalah oknum. Ya, jelas oknum, karena tidak ada satupun ajaran dari ustadz-ustadz ataupun dari ulama-ulama Islam secara umum sebenarnya yang membenarkan adanya tindakan radikalisme itu tadi, atau itu disebut kejahatan terorisme, itu tidak ada yang sama sekali membenarkan. Kalau ada itu pasti adalah oknum atau orang-orang yang punya kepentingan untuk merusak Islam, gitu. Sehingga kalau kami dikatakan apakah menolak dana radikalisme, kita lihat dulu programnya apa. Iya, kalau programnya yang baik itu membangun, kami setuju. Tapi pada prinsipnya sampai saat ini memang Muhammadiyah tidak begitu banyak mengikuti program-program itu, karena menurut kami Muhammadiyah tidak perlu. Gitu. Muhammadiyah sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau berbicara nasionalisme, tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah, tokoh-tokoh pendiri bangsa yang menciptakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah para pendiri-pendiri Muhammadiyah. Sehingga insya Allah Muhammadiyah itu akan selalu bersinergi dengan pemerintah Republik Indonesia. Gitu, mau menambahkan? Ya, saya pikir sepakat seperti yang dikatakan Pak Taufik ya. Jadi memang Muhammadiyah itu sudah memiliki istilahnya itu jalan ya, jalan yang dipercaya ya, itu yang kita harapkan bisa membangun bangsa Indonesia. Jadi terkait dengan apakah itu deradikalisasi ataupun yang lainnya, Muhammadiyah juga memiliki metode tersendiri, dan saya pikir metodenya tidak kemudian bertentangan secara langsung dengan apa yang ada sekarang ini atau dipercaya oleh banyak pihak, tetapi bagaimanapun Muhammadiyah memiliki treatment ya dalam rangka bagaimana deradikalisasi tadi ya, kaitan dengan teman-teman yang mungkin terlibat terorisme atau bagaimanapun. Tapi tadi sudah ditegaskan bahwa jelas kalau terorisme itu memang bertentangan ya, apapun yang merusak itu bertentangan. Tapi bagaimanapun kita memiliki hal yang istilahnya itu bagaimana memiliki program-program persuasif yang juga harus dilaksanakan, dan itu saya pikir menjadikan ini Muhammadiyah sebagai salah satu yang terdepan dalam hal bagaimana termasuk bagaimana menyadarkan ya teman-teman yang terlibat juga, maupun juga beberapa teman-teman yang mungkin dianggap salah jalan tadi. Ya, dan, termasuk WPS itu sendiri juga salah satunya itu ya. Salah jadi satunya, WPF tadi itu memang kita mengarahkan ke arah sana, bagaimana kita betul-betul membangun konsep
kebersamaan tadi ya. Untuk saya pikir bagaimana mengurangi radikalisme itu kan dilakukan dengan banyak sosialisasi, banyak merangkul ya, itu yang juga dilakukan oleh Muhammadiyah dengan melibatkan banyak tokoh, termasuk kita juga melibatkan lintas agama dalam hal ini ya, karena mereka juga punya konsep yang hampir mirip sebenarnya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Andi Bawono, Mas Taufik atas kehadirannya di sini. Semoga berkah dan sukses Amin ya rabbal acaranya alamin. yang nanti akan digelar, dan semoga kemaslahatan itu kita dapatkan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian spesial program untuk kali ini bersama saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dalam rangka Muktamar Muhammadiyah ke-48. Maksud kami Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Saya Rudi Herfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.